Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nopiana dengan NIM B0D024100044, Program Studi D3 Agribisnis Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Konstitusi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konstitusi, konsep dan urgensi konstitusi, pentingnya konstitusi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sumber historis, sosiologis, dan politik, dinamika dan tantangan konstitusi, dan esensi dan fungsi konstitusi. Di sini yang pertama, pengertian atau definisi konstitusi negara. Apa itu konstitusi negara? Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio, yang berarti suatu ketetapan dalam konteks ketatanegaraan. Konstitusi adalah seperangkat atau norma dasar yang mengatur sistem pemerintahan, struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta hak kewajiban warga negara. Konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, karena dalam prakteknya bisa juga berbentuk konvensi atau kesepakatan politik yang berkembang dari waktu ke waktu. Konstitusi memiliki peran fundamental dalam kehidupan bernegara karena menjadi landasan legal formal untuk menyelenggarakan penyelenggaraan negara. Nah, tanpa konstitusi, negara tidak memiliki dasar yang sah untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua yaitu konsep dan urgensi konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan penting dalam menanamkan pemahaman tentang konstitusi. Konsep warga negara mencakup individu yang memiliki hubungan hukum dengan suatu negara dan dilindungi serta diberi hak negara tersebut. Pendidikan kewarganegaraan membantu membentuk kesadaran politik, cinta tanah air, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi dasar wajib dalam pembentukan negara selain wilayah, rakyat, pemerintahan, berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Tanpa konstitusi, negara tidak memiliki arah atau mekanisme kerja yang terstruktur atau teratur. Konstitusi mengatur dasar-dasar penyelenggaraan negara, termasuk pembagian wewenang atau lembaga negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Yang keempat yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan menjadi latar belakang lahirnya konstitusi. Organisasi seperti Budi Utomo, Syariat Islam, dan lainnya menumbuhkan kesadaran bangsa. Secara sosiologis, tentang bangsa saat ini bukan lagi penjajahan luar, melainkan korupsi, ketimpangan, dan pelanggaran HAM. Secara politik, pendidikan kewarganegaraan telah berkembang dalam kurikulum sejak 1957 dan terus disesuaikan dengan konteks zaman hingga zaman sekarang. Yang kelima yaitu dinamika dan tantangan konstitusi. Era reformasi pasca 1998 menjadi titik penting dalam perubahan konstitusi Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk membatasi kekuasaan presiden, memperjelas pasal-pasal yang multifasir, dan memperkuat kedaulatan rakyat. Terdapat 4 kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002. Tujuan utama amandemen ini antara lain menegakkan supremasi hukum, HAM, demokrasi, serta pemberantasan KKN dan memperjelas hubungan antara pusat dan daerah. Yang kelima yaitu esensi dan fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa fungsi utama yaitu membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan, menjadi dasar hukum dalam perubahan sosial politik, menjamin hak-hak asasi manusia, dan mengatur hubungan antar lembaga negara. Juga, konstitusi dibedakan menjadi beberapa jenis seperti tertulis dan tidak tertulis,
fleksibel dan kaku, serta konstitusi negara kesatuan dan negara serikat. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia meliputi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang 1945 dari tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS dari tahun 1949 sampai 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Yang keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1959 sampai 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 1999 sampai sekarang. Konstitusi mengatur keberadaan dan fungsi lembaga tinggi seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksaan Keuangan. Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat dengan undang-undang. Jadi, kesimpulan dari makalah ini adalah konstitusi memiliki posisi sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi syarat mutlak terdirinya suatu negara dan merupakan pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Konstitusi juga berfungsi melindungi hak-hak rakyat dan mengatur kekuasaan agar tidak digunakan secara wewenang. Jika tidak ada konstitusi, maka tidak akan terjadi negara tersebut atau tidak bisa berdiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.